stop untuk saling menyakiti, itu aja. Bukan berarti berpisah itu kita harus. Oke, masa susah kamu tahun berapa waktu kau belum terkenal? Aku tuh dari mulai keluar SMA itu udah mulai mandiri, Bang. Mulai kamu punya manajer yang kemudian jadi suami kamu tahun berapa? Oh, kalau itu, jadi sebelum aku ngambil suami jadi manajer, aku tuh ikut audisi dulu. Oke. Jadi masuk salah satu duo dangdut. Ya. Namanya Duo Racun. Terus aku dikontrak selama 3 tahun, tapi 6 bulan ternyata harus putus kontrak. Itu akhirnya karena aku harus meninggalkan suami, keluarga. Terus suami? Berarti kau udah punya suami sebelumnya? Iya, udah nikah. Udah nikah di. Jadi sebelum ketemu manajer yang kemudian suami kamu, kau sudah punya suami? Suamiku yang itu. Jadi sebelum suami saya menjadi manajer, Bang, aku nih sebenarnya udah nikah di 2010. Sama orang lain? Sama dia. Oh, sama dia. Tapi aku harus meninggalkan dia untuk ngejar karir aku di Jakarta, yaitu jadi. Kenapa dia nggak ikut? Pada saat itu ada permintaan dari manajemen. Nggak boleh bawa cowok gitu? Iya, nggak boleh bawa suami. Akhirnya kau ke Jakarta. Terus apa yang terjadi? Aku meninggalkan dia hampir 1 tahun. Tapi dan di Jakarta penuh dengan percowokan atau? Enggak, ternyata ya namanya mungkin proses untuk mencari karir yang nyaman. Akhirnya kau ketemu jodoh cowok juga di Jakarta? Enggak, Bang. Jadi, karena aku tuh tipe orang yang fokus gitu. Aku pengen. Selama setahun kau di Jakarta tanpa suami, kau setia? Nggak yakin gue. Serius? Ini mah abang mah. Penyanyi dangdut di awal karir yang dipertontonkan banyakkan keseksian tubuhnya. Iya, dan godaannya banyak sekali. Ya. Jadi kau bilang setahun penuh tidak ada godaan dan tidak kau terima, saya kurang yakin. Godaan sih banyak, abang. Apalagi pada saat itu kan aku duo dangdut kan. Harus seksi, terus aku masih ngikutin ke permintaan. Kau jujur deh, selama itu ada memang terjadi sesuatu dengan cowok-cowok di Jakarta? Enggak ada. Ada sempat tergoda nggak, Jen? Oh, kalau rayuan, godaan itu banyak, kayak yang mengiming-imingi kayak udah nggak usah capek-capek, pengen apa sih gitu, pengen mobil apa segala macem gitu. Kalau lagi nyanyi keluar kota, disangkanya penyanyi dangdut tuh bisa. Tapi total kau tidak pernah tergoda dengan pelukan? Tidak pernah, Abang. Oke, kemudian kenapa kau menceraikan suamimu? Katanya kau yang diceraikan duluan, mau ditalak. Oh, aku kemarin yang gugat suami. Sebelumnya katanya kau pernah ditalak sama suami, kenapa? Iya, karena dulu ya itu tadi, karena aku jarak jauh LDR kan di Jakarta, terus aku nyanyi dangdut terus kesana kemari kan, jadi kayak mungkin banyak persepsi atau enggak ketakutan dia yang nyangkanya. Dan kemudian sekarang kau lagi ajukan gugatan cerai. Kenapa? Sesudah kau kaya, sesudah kenal konglomerat di Jakarta, mau kau lupakan teman setia yang lama? Nggak ada sih, sebenarnya nggak ada laki-laki lain dalam kehidupan aku. Aku cuma ingin cari kayak apa sih yang aku cari selama dalam berumah tangga, aku belum dapat itu gitu. Kayak apa yang kau cari? Anak? Aku nih sama suami tuh sudah berkorban waktu selama 7 tahun. 5 tahun pertama aku pakai program KB. Karena pada saat itu aku masih merintis karir kan, Abang. Aku tuh pengen punya rumah tangga yang mandiri, nggak tergantung sama orang tua dan suami. 2 tahun terakhir sudah dibuka KB-nya? Enggak, 2 tahun terakhir ternyata aku dapat kemarin itu kontrak sebagai brand ambassador salah satu produk dan nggak boleh punya. Joget-joget ya? Nggak boleh hamil juga? Iya, jadi aku lanjutin tuh si KB-nya sampai detik ini. Pas kemarin, November kemarin mau aku buka tuh. Ternyata aku harus berpisah dengan suami, Abang. Jen, sorry. Berarti kan sepanjang karir kamu sebetulnya kalau kita dengar dari cerita Jenita nih ya barusan, sebetulnya yang banyak berkorban kayaknya dari pihak suami gitu loh. Ditinggal, harus LDR dari istri, terus kamu bilang kamu pengen punya anak tapi karena kontrak kamu nggak memungkinkan. Jadi sebenarnya kayaknya kalau dari cerita kamu, si suaminya lebih banyak berkorban gak sih, Jen? Atau enggak seperti itu? Suamiku bareng sama aku kan. Ngikutin jadi akhirnya? ya dari 5 tahun pertama aku masih kayak nyari karir dulu nih, nama aku dulu yang besar. Nah setelah itu aku lanjutin bersama suami di Jakarta. Jadi kamu KB itu untuk dia? KB itu untuk karir kita sih sebenarnya, untuk kerjaan. Tapi keputusan berdua? Keputusan berdua tentunya. Bukan karena petualangan kamu dengan cowok lain? Enggak, Bang. Kan nanti juga susah. Nanti ayahnya siapa dong? Bapaknya siapa? Hanya dia nih jago nih. Tapi mendingan sendirian aja, Beb. Aku dukung sendiri lebih bahagia. Emang iya? Iya. Tapi ada yang backup nggak di belakang? Bagus. Sendirian lebih enak. Ada yang backup nggak di belakang? Jadi kamu sekarang yang balik gugat cerai suami karena apa? Karena kau lihat terlalu banyak orang kaya di Jakarta, kenapa harus pakai yang mantan manajer kamu atau gimana? Enggak sih, Abang, sampai detik ini aku belum ada calon. Ya kenapa kau cerai?
Ya karena itu tadi, karena aku harus tegas terhadap hidup aku. Jadi aku dari kemarin-kemarin tuh Apa yang kurang dari dia? mendahulukan kebahagiaan orang terus. Ya apa yang kurang dari dia? Aku belum mendapatkan ketenangan. Hepeng, duit? Ketenangan hidup aja, Bang. Hepeng, duit atau apa? Duit, karakter, sifat, apa aja. Duit kurang? Lebih sifat, Bang. Sifat? Iya. Yang benar. Bang, tapi bener loh, kadang-kadang tuh orang tuh kan kelihatnya cerai gitu ya, selingkuh, nggak juga, kurang uang nggak juga, kadang-kadang karakter. Emang ada penyanyi dangdut yang total tidak minimum. Lurus lah, lurus gitu. Ya lurus jalan hidupnya. Coba. Ini di depan abang ini. Hah? Ini di depan abang orangnya. Biasaan banget, ngomong-ngomong, pandang-pandang, pakai tangan ngeraba kemana-mana. Aduh, capek. Ya abangku ini. Soalnya terlalu indah untuk benar gitu loh. Iya, terus gimana Tapi dong? emang nih anak bang, kalau gue perhatiin kan gue sering kerja bareng dia. Dia tuh emang orangnya kalau abis kerja, dan kan selalu bareng sama lakinya. Saat mediasi, Alif ini tetap bersikukuh. Ya ini adalah masih suami saat ini kondisinya ya. Suami dari Janet, Mas Alif ini masih bersikukuh ingin mempertahankan rumah tangga kalian. Tapi Janet katanya tetap kuku kekeh juga bang untuk pokoknya mau bercerai. Bang, gue nanya lu kan sudah menangani berbagai macam kasus. Kalau perempuan dalam rumah tangga sampai udah kekeh segitunya mau pisah, itu biasanya kenapa sih bang? Ya, berarti sudah tidak ada lagi yang diharapkan. Dia sudah tidak bahagia. Makanya dari tadi saya tanya apa? Memang dia menghasilkan, dia sanggup nggak membelanjain kamu? Wanita terutama adalah dari laki-laki itu tidak ada harisma kalau nggak sanggup membiayai wanitanya. Jawab jujur. Kau dibiayai suami nggak selama ini? Atau kau yang membiayai suami dengan cara gaji, misalnya sebagai manajer? Iya, aku gaji dia sebagai manajer. Itulah. Jadi rata-rata saya melihat kalau si istri yang membiayai menggaji suaminya biasanya kurang apa itu, ada rasa Respect. ya semuanya lah, termasuk rasa itu juga jadi kurang. Karena kan jatuhnya kan Mas Alif berarti jadi pegawai employee. Benar, itu yang bikin terutama. Aku sih berpikir gini, daripada aku ngambil orang lain gitu. Mendingan suami sendiri terus bisa barengan sama-sama. Sebenarnya bukan lebih ke materinya. Tapi sebenarnya nggak juga loh bang. Ada juga artis-artis kayak Mama Ute, Ruth Sahanaya itu kan Papa Jeffrey itu jadi Jeffrey Waworuntu itu menjadi manajernya. Tapi bukan berarti karena Jeffrey Waworuntunya nggak ada kerjaan, tapi emang untuk mensupport karir istrinya. Tapi sampai sekarang bisa everlasting juga. Berarti bisa juga dong ya bang? Ya tapi itu jarang. Satu di antara sekian. Ya. Jadi masuk kamu sekali sampai sekarang kamu masih untouchable, tidak tersentuh. Belum membuka diri aja mungkin apa? Apakah kau membuka diri begitu gua jemput pakai Lamborghini? Enggak juga bang. Apa yang membuat kau agar apa? Apa yang membuat kau agar membuka diri terhadap laki-laki? Semua aku punya. Tipe laki-laki seperti apa yang akan bikin lo akhirnya buka hati Jen? Yang saya tidak punya hanya six pack. One pack. Apa yang kau bau? Aku ngelihat ada laki-laki yang bisa bikin aku yakin, bikin aku tenang. Udah pasti Hotman Paris melindungi kamu. Apa lagi? Apa lagi? Ya, laki-laki itu harus bisa meyakinkan aku bahwa aku tidak usah khawatir dengan dunia ini. Udah pasti, udah pengacara lagi. Udah pasti lah gue lindungi. Apa lagi? Hanya itu doang? Ya itu tadi lah. Oke. Itu tuh kan aspeknya banyak abang, nggak cuma dari materi tapi dari sifat dia sendiri, bahwa nggak akan bikin aku khawatir, otomatis dia juga harus baik, nggak bikin aku cemas kayak gitu. Jadi aspek itu tuh. Boleh tahu nggak Beb, sifat apa yang bikin gak nyaman gitu? Sifat yang bikin gak nyaman adalah laki-laki yang nggak bisa dipegang omongannya. Ih serem. Misalnya bidang apa? Iya. Nah misalnya omongannya kayak, aku janji aku tuh akan bahagiain kamu, tapi belum apa-apa udah bikin nangis kayak gitu. Ya, terlalu umum. Misalnya apa? Nggak bisa kau beliin baju yang bagus atau apa? Apa terutama? Nggak bisa shoppingin kamu. Laki-laki yang tidak bisa memprioritaskan aku. Pasti perempuan ingin diprioritaskan. Perempuan tuh pengen jadi nomor satu, Bang. Iya, mungkin kalau dia sangat mencintai, pasti dia akan takut kehilangan dan memprioritaskan. Semua saya janji saya laksanakan. Semua akan dilakukan
dilakukan oleh abang. Dan kata-kata itu diberikan bukan hanya pada satu wanita, tapi pada setiap wanita yang deketin sama dia. Semua pada nagih janji. Nih, karena aku sering ketemu juga sama Mas Alif ini, gue nggak tahu ya, kan kita nggak tahu dalamnya rumah tangga setiap orang. Cuma maksudnya ngelihat Janet tuh, Janet kerja iya, kerja keras iya, cantik iya, seksi iya, mengutamakan karir dan semua iya. Apa ya bang kira-kira kurangnya ya? Saya yakin kalau laki-laki sudah tidak punya harisma dan wibawa di depan istri, maka semuanya aspek dari istri itu akan berkurang, termasuk rasa nafsu di ranjang pun berkurang. Karena apa? Ngaruh ya bang? Berpengaruhi lah. Kalau seseorang itu tidak berharga di depan kita, biasanya kita pun akan juga tidak nafsu sama dia. Otomatis itu. Kadang-kadang kita nafsu sama cewek kan gara-gara pintar, gara-gara apa? Lu nafsu sama cewek gara-gara pintar? Ya lu nafsu sama gue, ini gila ya kenapa? Ya, masih bersama dengan Jenita Janet. Jenita ini katanya bang meminta talak, tapi Jenita sendiri yang katanya sekarang setelah memang menjalani proses perceraian, justru Jenita ngerasa sedih banget. Jen, 9 tahun menikah sama Alif. Tadi kamu bilang abang nanya sama kamu, apa sih yang kamu cari? Kamu bilang kamu pengen bahagia. Kamu pengen prioritaskan kebahagiaan kamu. Jadi bisa dibilang sepanjang 9 tahun kamu menikah, kamu tuh gak bahagia? Bahagia sih, cuma yang tadi aku bilang aku pengen diprioritasin aja. Berarti belum nyampe situ dan ada sisi ketidakdewasaan dari dia. Jawaban kamu terlalu umum deh. Iya, kau sudah gaji dia, emang kau tidak diprioritaskan? Jadi kalau misalnya ya gaji karena profesional ya bang, bayar untuk manajer dan juga fee ketika off air. Tapi pada kenyataannya banyak hal yang nggak dia penuhin gitu. Misalnya apa? Misalnya dia kayak ya lebih memprioritaskan kebutuhannya dia gitu. Kebutuhan apa? Kan duitnya dari kamu. Mungkin dia punya keinginan, cita-cita dia pada masa dulu waktu kecil atau enggak waktu dia sebelum seperti ini. Alhamdulillah kerja sama aku dia sudah bisa mencapai semua keinginannya, membeli. Masuk kamu, saya sudah kerja sama kamu, kau bisa membuat hidup dia secara keuangan lebih mapan. Meningkat lah. Alhamdulillah itu. Ya, terus kenapa kau sedih? Bukannya harusnya senang? Apa yang bikin kau sedih? Iya, mungkin ada ketidakdewasaan aja dari dia ketika dia mendapatkan cita-citanya, mendapatkan misalnya materi, dia lebih memprioritaskan. Tapi nggak bisa dibilang gini ya deh, maksudnya 9 tahun loh, bukan setahun 2 tahun kalian. Dan kalian tuh kemanapun, roadshow, on air, off air, si Alif tuh selalu nemenin kamu gitu kan. Bahkan ada satu kejadian di mana Jenita ini lagi nyanyi di salah satu daerah, tiba-tiba pingsan bang di di panggung, dan Alif tuh yang benar-benar luar biasa deh ya, pakai kursi roda bawa kamu ke rumah sakit gitu. Apa kamu nggak bisa lihat sisi kebaikannya, menghitung kebaikannya dibandingin mungkin hal yang kurang baiknya, yang kurang bikin kamu nyamannya? Itu udah aku coba di tahun 2 tahun ke belakang gitu. Aku banyak banget mengalah dan bersabar. Sesakit hati apapun ketika kita bertengkar, sering cekcok, aku selalu yang mengalah. Ya udah, aku daripada dapat status yang buruk gitu, mending pertahanin gitu. Kayak sakit hati ya memang ya, setiap berantem pasti aku yang sering mengalah, itu aja. Aku yang sering mengalah, intinya ketidakdewasaan dari sikapnya. Ya apa yang bikin kau sakit hati? Cerita dong, kok ketidakdewasaan dulu dari tadi. Aduh, apa contohnya? Ya aku nggak enak gitu kalau misalnya bilang halnya seperti apa bang. Intinya mah. Apa ada wanita lain? Aku nggak mencium indikasi itu. Mudah-mudahan nggak ada. Jadi apa kurang cinta dia sama kamu? Tidak dewasa aja sih, masih kekanak-kanakan sifatnya gitu. Maksudnya jiwa aku udah, pikiran aku udah jauh ke depan. Dia masih dengan kehidupan kekanak-kanakannya, dia kurang mungkin dewasa. bisa dibilang lelah ya Jen? Nah itu capek. Karena menemukan sparring partner yang tidak berjalan bersama. Iya gitu. Terus harus agak digeret. Maksudnya dalam arti digeret tuh kayak didorong terus untuk melakukan sesuatu. Aku kayak mungkin ya amal buat aku kalau aku bisa membuat dia berubah. Tapi kan aku juga fokus terhadap diri aku sendiri, kerjaan aku dan cita-cita aku, dan aku juga nggak tahu kita dikasih kesempatan sama Allah tuh sampai kapan gitu kan. Makanya sekarang tuh aku kayak lebih, aku pengen banget nih mencari yang apa yang aku ingin dapat dalam hidup ini gitu. Salah satunya ketenangan berumah tangga kayak gitu. Oke. Rumah kalian yang kalian tempatin sama-sama di salah satu daerah di Jakarta itulah gitu ya. Berarti sekarang Alif udah pindah dong, ambilin semua barang-barangnya. Ada harta gunung gini?
Kebetulan pada saat itu aku yang beli sendiri. Ya, tapi kan kau beli waktu masa perkawinan, berarti harta bersama dong. Mungkin bisa. Atas nama siapa kali? Atas nama kamu? Aku, iya. Gak masalah, karena itu dibeli di perkawinan. Iya, Bang. Nanti habis cerai dia akan minta setengah tuh. Iya, makanya itu tadi yang tadi aku bilang kan kayak mengiris hati aja gitu ketikanya aku dapat uang, yang aku prioritasin tuh aku kayak beli sesuatu yang bisa dinikmati bareng-bareng gitu. Misalnya rumah. Tapi kalau dia enggak gitu kan jadi sedih gitu. Kayak gitu-gitu deh. Jadi menurut kamu tuh apapun kamu kerja, pokoknya bikin keluarga seneng. Iya. Sedangkan, ini aku bertanya ya sama kamu ya, bukan berasumsi. Sedangkan kalau kamu ngerasa dari pihak suami, dia kalau dapat sesuatu, dapat berkah lah ibaratnya, dia mikirin yang bikin dia senang sendiri gitu. Bener kayak gitu, Jen? Sepertinya dia kurang cinta sama kamu ya. Mungkin bukan cinta sih, bukan cuma masalah cinta apa nggak cinta sih Bang. Cuma kan kadang-kadang ya prioritas dalam hidup tuh berbeda-beda tiap orang. Dan kadang-kadang nggak tahu, kalau aku sih ngerasa perempuan tuh capek gitu loh. Lelah kalau harus dorongin suaminya mulu, harus ngingetin terus. Apa sebenarnya? Dia kurang cinta sama kamu. Cinta mungkin ya Bang. Tapi Kita pasti cinta sih. Apa yang bikin kau sedih? itu tadi aku nggak diprioritasin ketika dia punya sesuatu yang dia dapat sendiri tuh dia nggak pernah mikirin orang lain, maksudnya lebih mengutamakan kebahagiaan sama-sama gitu. Makanya sedih, maksudnya kalau aku punya uang aku tuh nggak pernah beli barang-barang yang aku pengen tuh, karena apa? Aku selalu mentingin buat yang bisa dinikmatin bareng-bareng. Karena yang aku tahu Janita Janet nih bukan orang yang gila-gila. Sorry ya Bang, maksudnya dia sebenarnya bisa nih. Dia kerja tuh luar biasa ya teman-teman. Aku lihat banget Janita tuh pernah diinfus, masih berangkat terbang mau ke Kalimantan apa kemana. Itu masih bukan yang cuma kayak on off air tuh, bukan yang naik pesawat turun landing selesai. Masih naik speedboat kemana. Dan itu habis diinfus. Jadi buat aku sih luar biasa perjuangannya. Tapi juga gue jarang lihat Janita Janet tuh pakai barang-barang branded dan segala macem. Padahal sebenarnya kamu bisa gitu. Jadi semua kamu lakuin itu sebenarnya pengorbanan supaya your family feel happy. Alif, izin nggak kemarin perpisahan kalian tuh pas Alif meninggalkan rumah seperti apa? Karena kan itu rumah dengan kenangan yang banyak banget, Jen. Iya. Dia setelah aku minta talak dia keluar dari rumah, tentunya karena kemarin dia belum ada tempat tinggal, jadi dia masih kayak masih di situ dulu? Enggak, dia langsung ke Bandung. Oh, langsung keluar. Karena dia kemarin kan belum ada kendaraan, jadi kendaraan aku pinjamin sama dia. Jadi masih ada hubungan lah, maksudnya belum hubungan, tapi masih ada hubungan baik gitu. Pasti aku nggak yang bener-bener ngusir dia. Kalau ngusir dia mah nggak mungkin, aku pasti nelantarin dia. Tapi kan aku masih kasih mobil, kan dia belum ada mobil. Ya udah pakai aja dulu buat pindahan segala macam. Jadi nggak ada, sebenarnya aku nggak mau jelek juga sama dia. Ini mah karena memang ya sudah jalannya mungkin kayak gini gitu. Nah kalau boleh tahu kan Janita yang ngegugat ya? Tanya sebanyak mungkin. Janita yang ngegugat, tapi kayaknya Janita yang paling sedih ya Kak ya. Kelihatannya sedih banget. Pasti ada momen-momen kebahagiaan pas saat-saat lagi berjuang atau apa yang nggak bisa dilupain dari dia? Sebenarnya aku sedihnya adalah kita udah sama-sama berjuang bareng. Dia bilang kita dari nol, ya aku paham. Pasti semua rumah tangga juga berawal dari nol, atau nggak mungkin bisa dari minus kalau kami dari minus gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa aku melupakan semua itu, enggak. Aku nggak lupa sejarah kok. Aku masih sadar. Mungkin yang harus kita ikhlaskan itu adalah waktu kebersamaan kita yang sekarang udah nggak bisa lagi. Stop untuk saling menyakiti, itu aja. Bukan berarti berpisah itu kita harus kehilangan dan jadi saling membenci, enggak sebenarnya. Emang seberapa sering sih kalau boleh tahu saat kalian masih sama-sama? Karena Janita ini beberapa kali menyebutkan berpisah untuk kita bisa menyetop untuk saling menyakiti. Seberapa sering kalian ribut dalam sebulan deh misalnya gitu? Cekcok. Kalau tiba-tiba dia punya keinginan aja sih. Ya, untuk yang tadi kamu bilang ada hobi, ada apa? Ada hobi dan segala macam cita-citanya dia. Jadi aku tuh kayak ya udah, aku beda gitu pemikirannya sama aku. Kalau aku punya kebahagiaan, aku pengennya kebahagiaan untuk bersama. Aku agak bingung nih. Kamu penyanyi dangdut memamerkan kemewahan, keindahan, sementara kau bilang cowok yang tidur sama kamu di kamar pun mobil pun nggak punya. Benar itu, mobil pun nggak punya. Ya. Mobil bersama, Bang. Ya, maksud saya berarti kan mobil dia tidak bisa beli mobil. Benar itu?
Itu realistis nggak sih hidupmu sih? Hidungmu mancung, wajahmu cantik, goyangmu oke. Itu apa gitu loh? Ya mungkin. Tidak ada jutaan cowok yang jauh lebih ganteng, kaya dan setia. Ya itu tadi abang, aku tuh kalau ngelihat orang tuh bener-bener dari apa yang udah dia lakukan ke aku aja, jadi aku kadang-kadang nggak ngelihat yang lain-lain kayak gitu. Yang penting dia bisa bikin aku tenang aja, maksudnya selama aku berjalan sama dia gitu. Tapi ujung-ujungnya kan aku juga berpikir bahwa ternyata bukan ini yang aku cari. Gitu. Berarti kau sudah tidak akan mau lagi untuk rujuk kembali? Kalau Alif sekarang ngajak kamu, dan memang yang aku dengar kan Alif masih pengen sama-sama sama kamu. Kalau dia akan terus minta, sampai begging deh minta sama kamu untuk bisa balik. Kamu masih mau kasih kesempatan gak? Kalau dia bilang dia berjanji akan berubah, memprioritaskan kamu sebagai istrinya. Ini untuk yang kesekian kalinya, Kak. Udah tidak? Itu. Jadi This is the end. Oke. Sama-sama. Baik, kita doain apapun yang terbaik ya. Karena selalu sedih melihat bagaimana orang yang memulai dari rumah tangga dari nol, ujung-ujungnya saat mereka sudah punya segalanya, punya rumah, punya popularitas, punya mobil, akhirnya harus berpisah. Betul, Kak. Dan satu itu lagi, dia pasti sedih banget. Sedih banget adalah aku tuh pengen banget tetap berhubungan baik sama dia dan keluarganya. Karena walau bagaimanapun mereka yang sudah menuliskan tinta sejarah hidup aku. Jadi mereka nggak akan mungkin aku lupain. Bisa, tapi it takes time. Karena mungkin saat ini masih sama-sama terluka. It takes time, butuh waktu aja, Jen. Yes. Oke. Kemudian